Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bangsa dan negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Paskasius Aprideo dari kelas A Prodi Ilmu Pemerintahan. Yang pertama kita akan membahas tentang bangsa. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan atau sejarah. Bangsa juga mencakupi jumlah kelompok masyarakat atau berbagai suku bangsa dan ras yang lebih luas daripada pengertian bangsa dalam suku bangsa. Menurut Ben Anderson, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas dan batasnya dan berdaulat. Faktor pembentuk identitas bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor membentuk identitas bersama. Beberapa faktor yang bisa menjadi identitas bersama suatu masyarakat atau bangsa, antara lain primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Bicara tentang primordial adalah ikatan kekerabatan, darah atau keluarga, dan kesamaan suku bangsa. Daerah, bahasa, adat istiadat, agama merupakan faktor primordial yang dapat membentuk dan mempersatukan bangsa negara. Primordial tidak cuma menimbulkan pola perilaku sama, namun juga dapat melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat atau negara yang dicita-citakan. Sebaliknya, kemajemukan bisa mengancam persatuan nasional. Contoh, Malaysia. Yang kedua, sakral. Sakral adalah kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat. Merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Sebaliknya, kesamaan dalam agama dan ideologi juga dapat menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa negara. Contoh, negara-negara Arab atau Islam, negara-negara Amerika Latin, Katolik, dan sejumlah negara komunis. Di sini ada tokoh-tokohnya. Seorang tokoh atau pemimpin yang disegani dapat menjadi pemersatu bangsa karena selain ia menjadi panutan, masyarakat juga mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin itu. Contoh, Y.R. Soekarno dari Indonesia, J.B. Tito dari Yugoslavia, Mahatma Gandhi, dan Jawaharlal Nehru dari India. Sejarah adalah persepsi yang sama tentang asal-usul atau nenek moyang atau tentang pengalaman masa lalu. Tidak hanya dapat menimbulkan solidaritas bersama, melainkan juga dapat melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat serta dapat menyatukan mereka sebagai bangsa karena akan melahirkan konsep kita dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri kita memiliki suatu ideologi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip bersatu dalam perbedaan juga dapat menjadi faktor pembentuk bangsa. Bersatu dalam perbedaan artinya kesejahteraan warga negara
pada suatu lembaga yang disebut negara atau pemerintah yang mereka pandang dan yakini dapat mendatangkan kehidupan yang baik, namun tanpa menghilangkan keterikatan mereka pada suku, agama, istiadat semula. Meskipun mereka mempunyai keterkaitan kepada agama dan lain-lain, mereka lebih besar kesetiaannya kepada bangsa dan negara yang legitimate. Berbicara tentang negara, tentunya ada juga perkembangan ekonominya. Perkembangan ekonomi misalnya industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat saling ketergantungan di antara berbagai jenis pekerjaan tersebut. Secara demikian, setiap orang akan semakin tergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan berakibat akan bertambah besarnya pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Dalam negara juga ada yang dinamakan kelembagaan. Faktor lain adalah lembaga-lembaga pemerintah dan politik. Dalam lembaga-lembaga itu terdapat birokrasi, angkatan perang, partai politik, dan lain sebagainya. Misalnya birokrasi pemerintah atau PNS bisa mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi pemerintah dengan berbagai kepentingan dari kalangan warga sehingga suatu kepentingan nasional, watak kerja, pelayanan yang adil akan terwujud. Ideologi militer yang nasionalistis, personilnya akan diambil dari berbagai etnis, agama, daerah, golongan, dan masyarakat. Negara, suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang mengatur atau mengendalikan personal yang bersama atas nama masyarakat. Menurut R.H. Soltu, suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok. Menurut Harold J. Laksky. Sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat negara adalah memaksa. Memaksa adalah agar peraturan perundang-undangan ditaati, yang dengan begitu ketertiban dalam masyarakat bisa tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai sifat monopoli, menentukan tujuan bersama dalam masyarakat. Yang ketiga, negara juga mempunyai sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan. Misalnya, keharusan rakyat untuk membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, mau itu anak pejabat, mau itu orang biasa, dari kalangan petani, nelayan, semuanya harus membayar pajak kepada negara. Negara juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah adanya wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara tidak hanya mencakup tanah, melainkan juga laut di sekelilingnya dan udara di atasnya.
Yang kedua, negara juga memiliki penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di wilayahnya. Dan yang ketiga, pemerintahan atau pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk mengurus dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk dalam wilayahnya. Contohnya kalau di Indonesia, pemerintahnya adalah presiden dan didukung oleh dari DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan semua cara, termasuk cara-cara yang bersifat memaksa. Negara juga mempunyai bentuk. Di Indonesia, kita mempunyai negara berbentuk kesatuan. Suatu negara yang merdeka serta berdaulat penuh di mana pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan pemerintahan. Dengan kata lain, negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kedaulatan baik keluar maupun ke dalam. Di dalam negara kesatuan ada sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Untuk sistem sentralisasi, pemerintah pusat mengendalikan seluruh kekuasaan pemerintah, dan desentralisasi, pemerintah pusat mendelegasikan sebagai kekuasaannya ke daerah-daerah tertentu yang tercakup di wilayah negara yang bersangkutan. Contohnya kalau di Indonesia tuh dibagi yang namanya pemasukan daerah, itu diatur pemerintah daerahnya masing-masing. Negara juga ada yang berbentuk serikat, negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan hanya satu pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengendalikan seluruh kedaulatan negara. Negara bagian berdaulat ke dalam menentukan hukum atau kontribusi sendiri. Kepala negara sendiri, Badan Perwakilan Rakyat. Di sini negara yang berbentuk serikat adalah negara Amerika Serikat, sudah tentunya kan, karena mereka memiliki berbagai bagian-bagiannya tersendiri di negara Amerika Serikat. Dan juga ada perserikatan negara atau federation. Perserikatan yang beranggotakan negara-negara di mana masing-masing negara tetap memiliki kedaulatan penuh baik ke dalam maupun keluar. Ada juga negara dominion. Negara dominion adalah gabungan dari negara-negara yang merdeka dan terikat pada negara yang dinamakan The British Commonwealth of Nations. Bentuk ini hanya berlaku dalam sejarah ketatanegaraan di Inggris. Bentuk-bentuk pemerintahan atau organ negara menjalankan tugas atau fungsi. Fungsi dari pemerintahan itu sendiri adalah ada kerajaan atau monarki. Pemerintah satu orang, sebuah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-temurun atau seumur hidup. Selain oleh raja, sebuah monarki juga bisa dipimpin oleh seorang syah, kaisar. Di sini ada contoh-contohnya Inggris, Belanda, Thailand, dan lain sebagainya. Ada yang berbentuk republik, negara dengan pemerintahan oleh rakyat yang dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara yang dipimpin oleh
dan dari rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Di sini kita ambil contoh Indonesia, karena Indonesia adalah presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Menurut Aristoteles, kekuasaan politik pemerintah dalam suatu negara dapat dijalankan oleh satu orang atau monarki, beberapa orang, dan banyak orang. Ketiga bentuk pemerintahan di atas pada gilirannya bisa memunculkan bentuk-bentuk pemerintahan yang buruk. Monarki bisa menjadi tirani atau satu, aristokrasi bangsawan menjadi oligarki di luar bangsawan, demokrasi atau banyak, mobrokrasi cenderung ke anarki. Otoritarianisme dan totalitarisme. Ciri-ciri umum: tidak mengenal partai atau oposisi, terbatasnya alternatif dan mengembangkan program-program baru, komunikasi politik diperketat dan disesuaikan dengan kemampuan politik partai pemerintah. Pada umumnya disamakan dengan rezim satu partai. Polisi pemerintah harus sejalan dengan kebijakan partai. Partai bertanggung jawab dan mengubah personalia pemerintahan. Totalitarianisme, bentuk paling ekstrim dari otoritarianisme di atas adalah totalitarianisme atau totaliter. Ciri-cirinya kurang lebih sama dengan ciri-ciri yang ada dalam rezim otoriter di atas, ditambah dengan ciri-ciri lain yang lebih spesifik. Sistem ekonominya terpusat, adanya polisi rahasia untuk kepentingan pengusaha. Penguasaan pemerintah atas mass media dan angkatan perang atau militer. Kekuasaan pemerintah dan pengawasan terhadap semua aspek kehidupan rakyat mutlak diperlukan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi bangsa dan negara. Saya tutup. Terima kasih untuk perhatiannya.